Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal dengan NIM 1312300168. Perkenalkan, nama saya Ryan Rizky dengan NIM 13-12-300-172. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 131-198. Perkenalkan, saya Siti Musdalifah NIM 131-230-164. Perkenalkan, nama saya Dengan Royo Alfung dengan NIM 13-12-300-184. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana dengan NIM 131-230-198. Di sini saya dari kelompok 8 Pancasila akan membacakan makalah proyek tugas ilmiah Pancasila yang berjudul Persepsi Masyarakat UKM tentang Kesejahteraan Pajak. Bab 1 adalah pendahuluan. 1 latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Pajak juga berperan dalam mengatur keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun bagi para pedagang UMKM, persepsi terhadap pajak seringkali menjadi hal yang kompleks dan membingungkan. Dalam konteks ini, peneliti ini bertujuan untuk menggali persepsi pedagang UMKM terhadap pajak. Dengan memahami persepsi mereka, kita dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam sistem perpajakan dan memberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak bagi UMKM. Penelitian ini akan menggunakan metode survei dan wawancara dengan pedagang UMKM di Surabaya. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam persepsi pajak pada pedagang UMKM. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang berharga bagi pemerintah, lembaga, dan pedagang UMKM dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pajak. 1.2 ialah rumusan masalah. Apakah jumlah pajak yang dikenakan terjangkau? Apakah terlalu tinggi? Kedua, apakah yang Anda ketahui tentang pajak penghasilan? Tiga, bagaimana Anda sebagai pedagang jika dikenai pajak penghasilan? Empat, bagaimana Anda menilai beban pajak yang Anda bayar sebagai pedagang? Kelima, berapa bayar pajak yang Anda bayarkan setiap bulan? Dari rumusan masalah tersebut, yang selanjutnya adalah tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami persepsi pedagang UMKM yang merintis terhadap perpajakan dengan harapan memahami faktor-faktor kritis yang dapat mempengaruhi kepatuhan pemahaman mereka terhadap kewajiban pajak. Menjelaskan mengapa persepsi pajak penting untuk pedagang UMKM yang sedang merintis. Kedua, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pedagang UMKM terhadap pajak. Ketiga, menyajikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pedagang UMKM terhadap pajak. Dari rumusan masalah tersebut terdapat manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat dan para mahasiswa, khususnya fakultas hukum. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya tentang pajak penghasilan. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya pedagang UMKM tentang paham pentingnya membayar pajak sehingga para pedagang dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh daerah setempat dan memberikan paham tentang pentingnya membayar pajak. Manfaat bagi pedagang UMKM adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak dan dampaknya terhadap usaha mereka. Kedua, manfaat bagi pemerintah adalah meningkatkannya kepatuhan pajak dari pedagang UMKM dan penerimaan pajak yang lebih baik. Yang ketiga, manfaat bagi lembaga adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang pajak dan peran pedagang UMKM dan perekonomian. Keempat, penyediaan wawasan tentang persepsi pedagang UMKM terhadap sistem perpajakan. 5. Memberikan masukan kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pedagang UMKM terhadap aturan perpajakan. 6. Mendorong dialog dan kerjasama antara pelaku UMKM, pemerintah, dan pihak terkait demi perbaikan sistem perpajakan. 2
kedua, konsep atau kajian teori. Pajak adalah sumbangan wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan hukum dan dipungut menurut undang-undang tanpa imbalan langsung. Usaha kecil dan menengah atau disingkat UKM merupakan salah satu jenis usaha yang mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah pengampunan pajak yang dilakukan berulang kali, yang dapat mengerus kepatuhan wajib pajak dan menunjukkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil. Namun, pajak juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya, review jurnal. Muhammad Hifmi Maulana. Nama penulis Agus Sugiono, Unti Ludigo, Zaki Baritwan. Judul, Retribusi Perspektif Wajib Pajak untuk Pedagang Kaki Lima. Tahun terbit 2015. Permasalahan, bagaimana wajib pajak pedagang memaknai pajak. Temuan, pajak memang kewajiban warga negara dan sebuah pemasukan untuk pemerintah daerah. Jika dari pedagang tidak membayar pajak, maka pemasukan pemerintah daerah tidak ada. Para pedagang menjunjung tinggi peraturan pemerintah daerah dengan menunjang pemasukan bagi pemerintah daerah. 2. Raihan Rizki. Nama penulis Hafizah Sidikopipa. Judul, Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM atas kepatuhan sebagai wajib pajak. Tahun terbit 2023. Permasalahan, apa pengaruh persepsi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak? Temuan, pengaruh persepsi wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak adalah berpengaruh secara positif dan signifikan, dan dengan adanya pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, UMKM akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Yang ketiga, Muhammad Rizal. Nama penulis Reza Aulia Runtika. Judul, Persepsi Pelaku UMKM terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan 1%. Tahun terbit 2016. Permasalahan, apa peranan UMKM dalam berkontribusi dalam pendapatan daerah? Temuan, peranan UMKM sangat berdampak bagi pendapatan daerah dikarenakan pemasukan dapat meningkatkan perekonomian, jumlah dapat menyerap tenaga kerja, dan perlu peranan pemerintah guna terciptanya koordinasi antara pemerintah dan para UMKM mengenai pentingnya pendapatan daerah dari UMKM. Yang keempat, Siti Musdalifah. Nama penulis A. Muhammad Yudhistira. Judul, Persepsi Pelaku UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Tahun terbit 2022. Permasalahan, kepatuhan wajib pajak terhadap UMKM. Temuan, terdapat masalah yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari penerapan sistem, yaitu kepatuhan wajib pajak. Untuk mengurangi persepsi negatif terhadap pajak dilakukan upaya penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak. Yang terakhir, Genza Nurwahyu Agung. Nama penulis Rini Budiarsi. Judul, Persepsi Pelaku UMKM terhadap Alternatif Model Pemungutan Pajak UMKM dengan Pemanfaatan Teknologi QRIS. Tahun terbit 2022. Permasalahan, bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap keefektifan dan kemudahan penggunaan teknologi QRIS dalam pemungutan pajak, dan apakah mereka melihatnya sebagai solusi yang dapat meningkatkan keterbukaan dan efisiensi. Temuan, ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak ternyata bukan dikarenakan mereka keberatan membayar pajak sebesar 0,5%, melainkan lebih ke proses administrasi perpajakan yang dianggap merepotkan dan tidak praktis bagi mereka. Sebagian besar dari pelaku UMKM yang disurvei, mereka ingin patuh pajak, tetapi tidak ingin merasa terbebani dalam membayar pajak. Keinginan pelaku UMKM tersebut. Dapat masalah yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari penerapan sistem, yaitu kepatuhan wajib pajak. Untuk mengurangi persepsi negatif terhadap pajak, dilakukan upaya penyuluhan atau sosialisasi kepada wajib pajak. Komentar isi tabel. Pengampunan pajak yang dilakukan berulang kali dapat berpotensi menggerus kepatuhan wajib pajak, menunjukkan adanya ketidakadilan dari perspektif wajib pajak yang selama ini patuh. Pendapat mengenai pajak juga terkait perbaikan pelayanan pemungutan pajak. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan menghindari ketidakpuasan masyarakat dalam praktik di lapangan. Selain itu, terdapat pandangan
bahwa pajak memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi, di mana pemotongan atau insentif pajak dapat mendorong pertumbuhan bisnis dan pemulihan ekonomi. Dari bab 3 metode penelitian. Subjek penelitian, kami menggunakan metode kualitatif guna untuk mencari informasi terkait persepsi masyarakat akan kesadaran pajak dengan subjek penelitian dari salah satu pedagang. Pada penelitian kami yang berjudul Persepsi Masyarakat UKM tentang Kesadaran Pajak, subjek penelitian akan mencakup pedagang kebun raya Mangrove Surabaya yang akan menjadi responden dalam wawancara dan observasi dengan pemilihan yang representatif untuk memperoleh data yang relevan dan memiliki pemahaman tentang penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan metode kualitatif berupa wawancara. Kami melakukan sesi wawancara atau diskusi bersama dengan salah satu pedagang di kebun raya Mangrove Surabaya. Untuk membahas mengenai persepsi masyarakat UKM tentang kesadaran pajak, kami akan melakukan penelitian dan analisis dari hasil wawancara yang akan kami lakukan. Berikutnya hasil intervensi yang diharapkan. Pencapaian keberhasilan dari setiap tindakan yang dilaksanakan dalam kegiatan penelitian pajak dalam menghadapi persepsi pajak melalui pendekatan wawancara adalah para pedagang UMKM mampu menjawab segala persoalan mengenai persepsi pajak dan mampu mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Jika hasil pengamatan sudah menunjukkan hasil yang diinginkan, maka langkah berikutnya adalah penelitian dapat dikatakan berhasil dan tidak lagi dilanjutkan ke siklus berikutnya. Apabila hasil yang dicapai dari proses pengamatan masih kurang dari kriteria yang telah dibuat, maka perlu dilanjutkan lagi ke siklus berikutnya. Terima kasih. Bab 4, Laporan File Studi. Menurut hasil wawancara kami, narasumber yang kami wawancarai tidak dikenakan pajak untuk tempat yang mereka tempati berjualan di kawasan wisata hutan mangrove maupun di sekitar wisata sentra kuliner Smolowaru, semuanya gratis fasilitas dari Pemkot. Dan bagi narasumber yang kami wawancarai, mereka tertib membayar pajak bangunan dan mereka tidak merasa keberatan dengan pajak tersebut. Masyarakat di sekitar narasumber yang kami wawancarai juga sudah sadar akan pentingnya membayar pajak penghasilan. Analisis mikro berikut adalah analisis mikro dari Muhammad Hifmi Maulana. Persepsi masyarakat terhadap kesadaran membayar pajak sangat penting dalam menjaga pemungutan pajak dan penyaluran pendapatan negara. Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin meningkatkan kepatuhan membayar kewajiban perpajakan. Namun, kesadaran masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, diperlukan edukasi mengenai pentingnya pajak dan pemahaman tentang bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Selain itu, pemerintah juga perlu menghadapi hambatan dalam membayar pajak seperti kesulitan dan tidak mengertinya masyarakat tentang apa dan bagaimana pajak. Meskipun kesadaran masyarakat membayar pajak di Indonesia masih rendah, ada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan membayar pajak. Misalnya, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi PBB kepada masyarakat. Responden mengaku telah menyiapkan alokasi dana untuk bayar PBB. Selain itu, pemerintah juga menghadapi hambatan dalam pembayaran pajak, seperti kesulitan dan ketidakmengertian masyarakat tentang apa dan bagaimana pajak. Kro dari Siti Musdalifah. Masyarakat sudah sadar akan pajak usaha. Namun, kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Dan umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya tentang keberadaan pajak. Persepsi masyarakat UMKM terhadap pajak mungkin dipengaruhi oleh ketidakmampuan mereka untuk membayar pajak dengan lancar. Perekonomian yang tidak stabil membuat masyarakat terkadang enggan dan ragu untuk membayar pajak. Namun dari masyarakat yang sudah kami wawancarai sudah sadar dan paham tentang wajibnya membayar pajak. Kemudian analisis mikro dari Genza Nurwahyu Agung. Kesulitan finansial, kurangnya keterampilan pajak, ketidakpastian fiskal,
Dan kemudian adalah analisis dari Muhammad Rizal. Persepsi pajak menurut pedagang UMKM sangat penting dalam menentukan keberhasilan usaha mereka dan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman pedagang UMKM tentang pentingnya membayar pajak dan memberikan insentif bagi pedagang yang patuh dalam membayar pajak. Analisa makro. Pancasila dengan kesadaran masyarakat terhadap pajak dapat dilihat dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam ketaatan membayar pajak. Pajak dianggap sebagai wujud dari implementasi pengalaman nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial, gotong royong, dan kemanusiaan. Hal ini mencerminkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, hubungan pajak dengan Pancasila juga terlibat dari kewajiban bayar pajak yang merupakan menjelma dari sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam bayar pajak menunjukkan kolerasi antara kedua hal tersebut, di mana kesadaran masyarakat terhadap pajak tercermin dalam upaya mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan proyek. Analisis persepsi pajak menurut pedagang UMKM Sentra Wisata Kuliner Semulwaru. Dari hasil analisis terlihat bahwa para pedagang UMKM di Sentra Wisata Kuliner Semulwaru memiliki pemahaman yang cukup sangat baik terkait sistem perpajakan. Hal ini mencerminkan bahwa mereka memiliki pengetahuan dasar tentang kewajiban perpajakan mereka. Adanya kesadaran ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam memastikan kepatuhan pajak yang lebih baik. Faktor penghambat dalam dan keberhasilan proyek. Pedagang memiliki ketakutan terhadap konsekuensi pajak atau ketidakpercayaan terhadap proses wawancara pajak. Ini bisa membuat mereka enggan untuk memberikan informasi yang akurat, dan beberapa pedagang mungkin merasa tidak nyaman atau menganggap wawancara pajak sebagai resiko keamanan bagi usaha mereka. Hal ini terutama berlaku di wilayah atau negara di mana kondisi keamanan menjadi masalah, dan faktor keberhasilan proyek adalah komunikasi yang baik antara kami dan pedagang sangat penting. Kami harus dapat menjelaskan prosedur dan aturan pajak dengan jelas dan merespons pertanyaan pedagang dengan tegas dan memberikan fleksibilitas dalam proses wawancara, terutama terkait jadwal dan lokasi, dapat membantu pedagang yang memiliki keterbatasan waktu. 5. Penutup. Kesimpulan, dalam mengelola bisnis, pedagang UMKM dihadapkan pada sejumlah tantangan terkait pajak, kompleksitas peraturan yang terus berubah, administrasi yang rumit, pajak penghasilan karyawan, bea dan pajak tambahan, serta perubahan kebijakan yang tak terduga adalah aspek-aspek yang menuntut perhatian ekstra. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang dimiliki, wajib pajak UMKM akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Pada umumnya, seseorang yang memiliki pendidikan akan sadar membayar pajak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.